Hai, di spesial hari ini aku ditemenin sama Krante. So, kenapa aku pakai Krante? Biar rambut aku makin glowing, makin lembut, nggak kaku karena abis diwarnain biasa kaku-kaku ya, Shay. Pakai Krante, rambut aku jadi makin smooth banget. So, kalau kalian mau rambutnya makin smooth nih ya, bisa dicek di official store-nya, ada di Toko Kuning, Shopee, Tokopedia, atau kalian bisa cek Instagramnya. Spesial Hari Ibu sama Krante. Udah on? Udah on ya Pak? Oke. Spadas-padis Pakbor semuanya. Kembali lagi di Kasih Pahim by Phoenix. Masih sama gue, belum ganti, tenang aja, sama Demi. Di edisi spesial Hari Ibu. Kayaknya kalau hari-hari ibu gini kayaknya enaknya kita bahas soal emak-emak zaman now kali ya. Tapi kayaknya gue punya, pastilah dikasih Pahim tuh punya tamu yang selalu spesial kayak mie goreng nih. Tapi kali ini spesial banget nih. Assalamualaikum Mam Indro. Waalaikumsalam Demi. Alhamdulillah ya Allah, sebuah kehormatan bagi Kasih Pahim sudah mengundang Om Indro meluangkan waktunya ke sini. Terima kasih banyak Om. Sama-sama. Om, apa kabar Ya, Om? Alhamdulillah baik aja. Ya masih dikasih izin sama Tuhan untuk berkarya lah. Sedikit-sedikit. Karyanya banyak begini dibilang sedikit tuh gimana ya? Lagi Aduh. sedikit. Aduh. Insya Allah banyak lagi Om. Amin, Tenang, kita FYP-in lagi Om, kita ramekan. Sekarang yang lagi rame itu ada 3 orang itulah. 3 orang nih. Oh, 3 pasang. Tiga pasang. Waduh, kesenggol lagi nih. Episode sebelumnya kesenggol nih. Seru juga ya kita lihatnya 3-3-nya nih. Om, kalau Nggak seru malah menurut aku. Masa sih? Malah nggak seru menurut aku. Oh, gitu. Kalau cemen banget. Oh, cemen. Wah. Buat aku ya. Kalau aku melihatnya kayak, wih seru banget nih kayaknya. Kalau di sosmed kan mereka goreng-gorengannya mantep banget gitu ya. Nggak mutu. Gorengannya nggak mutu banget. Tapi kemakan banget loh Om sama Gen Z loh itulah. Kasian. Gen Z kasian ya Gen Z. Oke, jadi Om spesial Hari Ibu nih pengen deh bahas tentang ibu-ibu Mahmud zaman now gitu loh Om. Om, pengen tanya dong, Om tuh menurut Om dulu pasti kan ya Om punya dapet ajaran dari ibunya gitu. Nih ada perbedaannya gak Om sama lihat Mahmud yang sekarang cara ngajarnya gimana nih Om? Jauh banget kalau menurut aku. Mungkin agak terlalu jauh malah kalau dihubungkannya sama aku gitu. Kalau sekarang kan sebetulnya aku udah dipanggilnya opa ya. Opa, kakek, iya, opa, ya, kan? kakek. Jadi perbedaannya menjadi udah 3 generasi kan. Kayak gitu kan. Tapi benar, amat sangat jauh kalau menurut aku. Amat sangat jauh. Karena gini, aku hidup dengan ayahku sampai umur 9 tahun dan selebihnya aku sama ibuku. Oke. Sehingga kalau kamu tanya soal ibu adalah pahlawan banget untuk aku. Oke. Ya, banyak hal yang aku kemudian menjadi bangga untuk menjadi aku yang hasil didikan ibuku. Karena bapakku kan cuma 9 tahun. Jadi bagaimana ibuku bisa berfungsi sebagai bapakku, ibuku bisa berfungsi sebagai ibu, sebagai teman bahkan, sebagai sahabat kayak gitu. Jadi mungkin secara eksplisit sekarang lebih. Artinya gini, aku mendengar beberapa ibu dan anak ngomongnya gue lo. Iya. Ya kan? Itu mungkin secara eksplisit lebih kalau ada kedekatan ya, kehangatan. Tetapi menurut aku ada sisi lain yang kemudian hilang menurut aku. Apa tuh Om? Sisi kewibawaan seorang orang tua yang kelak harusnya dia menjadi sosok yang panutan banget. Oh iya sih, betul. Karena apa? Karena panutan itu bukan berarti kedekatan juga. Panutan adalah bagaimana keberhasilan seseorang orang tua tanpa mengucapkan sesuatu, tapi akan ditiru oleh anaknya. Gitu. Nah, menurut aku itu hilang. Itu hilang ya Om.
Itu hilang. Dan Terutama mungkin ya hilangnya bukan karena semata-mata sifat dari orang ya, tapi lebih pada keadaan. Contoh yang paling dekat. Sekarang suami istri kerja. iya. Iya. Sekarang suami istri kerja dan mungkin kemudian bukan sekedar cari kaya ya. Iya kan? Iya, kita cari Mungkin kayak cari makan. Cari makan Gitu. Kan kepengen hidup layak juga gitu iya, kan. betul. Nah, itu memaksa kemudian menyerahkan pendidikan itu kepada orang lain. Kepada mohon maaf babysitter Iya, misalnya. benar. Kayak gitu. Dan secara moral kita nggak bisa bukan saya ngomong pasti jelek. Ada memang babysitter yang juga kepingin berfungsi sebagai ibu. Bahkan aku dengar pernah di Taiwan seorang anak babysitternya orang Indonesia Dibawa pulang sampai ya? dibawa pulang. Oh iya, tahu. Suruh kamu di sana dulu deh. Nanti aku tengokin sama orang tuanya, Bang. Karena merasa bahwa didikan si pembantu ini bagus banget. Didikan Jawa kan, kaget-kaget mereka didikan Jawa. Makanya saya nggak bilang bahwa semuanya seperti itu, tetapi secara umum mungkin kayak gitu ya, bahwa susah lah. Aku ngelihat anakku, anakku tuh kerjanya gila, suaminya workaholic, anakku sendiri dia tuh selebgram, ya. Manajerku juga. Punya anak dan tidak pakai babysitter. Oh iya? Sama sekali. Wah, hebat Dia banget. nggak pakai pembantu. Nggak pakai pembantu? Nggak pakai pembantu. Oke. Ketika kemarin COVID sekeluarga, ya COVID sekeluarga lah. Anak yang paling kecil aja enggak. Tapi ya thanks God ya, alhamdulillah. Itu anak kata kuat banget padahal hidupnya sama ibunya karena itu harus tergantung sama ibunya. Seperti itu gitu. Kalau menurut aku ya keteter. Kayak misalnya dia kebetulan harus kerja, anaknya harus dijemput, harus balet, kebetulan nyaris cucuku tuh nyaris profesional balerina gitu. Iya, aku lihat tuh Instagram itu keren banget sih Om, sampai Malaysia juga ya waktu itu. Iya, dia udah internasional kayak gitu ya. Kalau dulu ibuku tuh ini itu bahkan mohon maaf ya. Aku pernah aku lupa kecil pakai bendera merah putih kayak aku lupa tuh waktu itu menyambut Bung Karno menyambut Pak Harto karena aku ngalamin Bung Karno juga. Itu aku bendera merah putih kertas itu aku lempar ke meja belajarku gitu. Wah, ibuku marahnya minta ampun. Dari situ aku tahu nasionalisme gitu loh. Ya kan? Hal-hal seperti itu sekecil itu kemudian setelah kita dewasa itu kemudian menjadi bukan ajaran tapi panutan kan? Iya betul. Gitu. Nah, hal-hal seperti itu sulit. Jadi kecil-kecil krusial ya Om? Banget. Wah. Banget. Soalnya di generasi aku ya seperti aku ini aku akui tadi kita sedikit. Kamu kan generasi anakku kan berarti kan kayak gitu. Biasanya kamu melihat dari bapak sama ibu kan kayak gini. Iya. Nah, ketika kamu kemudian ibu kerja nggak? Kerja juga. Nah, itu akan terbawa. Berarti dari diri kita sendiri dong Om kalau mau merubah. Iya, dari kita. Kita harus sadar betul. Oh ya nggak bisa disamakan lah bapak ibu gua kerja. Kalau nggak kerja gua nggak makan. Iya. Misalnya gitu. So ya tapi ya sejauh mana seorang anak bisa punya mental atau bisa punya pikiran sejauh itu gitu. Iya, sedangkan yang aku bilang tadi bagaimana aku ngelempar bendera marah ibu minta ampun, setelah dewasa aku bilang dari situ aku dilatih sebuah nasionalisme. Itu hal-hal yang sebetulnya kemudian kita bisa menangkapnya setelah dewasa. Itu yang aku bilang panutan. Mungkin pendidikan itu tidak secara eksplisit tapi lebih implisit. Lebih implisit. Iya, menurut aku ya. Salahnya nanya aku. Enggak sih. Jadi aku lebih mikir loh Om. Jadi kayak sebenarnya gini, kita spill dikit kali ya Om gitu. Jadi aku ngelihat ibu-ibu zaman now ini memang perannya bahkan bisa digantikan gitu ibu oleh babysitter. Dan
yang paling, kalau aku masih merasa takut soal itu, merasa digantikan posisinya. Ya. Tapi Om, sekarang ibu-ibu malah merasa nyaman dan mudah. Nah itu. Ini Makanya, pandangan Om tentang itu gimana Om? ya itulah sebuah kehidupan gitu ya. Artinya gini, kayak narkoba deh. Narkoba mungkin tadinya coba-coba, pasti masih ada perasaan, aduh ntar gue nyandu lagi nih, ntar gue lagi nyandu. Pasti masih ada perasaan itu. Tapi ketika dia udah masuk dalam fase nyandu, sudah gak kepikiran itu. Sama seperti yang kamu bilang, ya kan. Ketika di awal memang, ya Allah gue mesti pakai babysitter, gue gak pegang sendiri. Pasti ada perasaan itu. Iya. Tapi ketika semuanya terhandle dengan baik, menurut dia, artinya anak juga aman, tidur siangnya oke, apa segala macam, minus pendidikan batin ya. Itu. Kemudian menjadi nyaman, ya udah nggak apa-apa. Kita bisanya seperti ini. Minum dulu kali ya Om ya. Iya. Agak tegang nih saya nih. Padahal teman bapaknya masih tegang juga. Iya tegang dong nih, living legend loh. Enak banget tehnya. Aku tuh nggak tahu kenapa ya. Menurut aku teh tuh paling enak di luar rumah. Tapi kalau di rumah sendiri nggak enak. Sama mie Om, mie kalau dibuatin orang itu enak. Iya. Gitu ya. Apalagi warkop DKI. Ya masuk. Oke Om, kita lanjut nih. Aku tuh ngefans sebenarnya sama Kak Hada. Iya. Karena kan dia punya 2 anak, emang kayak, role model banget gitu. Terus anaknya cantik-cantik, terus berbakat banget. Iya. Aduh, ini Om gimana komunikasi Dan waktu sama nurut banget ya. Anaknya nurut banget. Nurut. Kamu nanti ini ya, kamu nanti akan dijemput ini. Ini kalau tidak ini enggak. Ya. Oh ya. Dia nunggu dia ini. Dan dia menikmati aja. Kayak gitu dia. Nurut banget anaknya. Nurut banget. Tapi Om selama Om ini berarti punya 3 anak ya? Iya. Nah Om ceritain dong parenting Om sama anak-anak Om. Biar siapa tahu ilmunya bisa kita curi kan ya. Iya jadi ini sebetulnya juga menurut aku ada kelemahanku di sini. Terutama setelah aku ditinggal istriku, aku baru berasa gitu. Bahwa ada hal yang salah dalam aku ya yang kaitannya dengan parentingnya. Jadi gini, aku bahkan suka dibilang sama orang, lu anak lu 3 tapi kayaknya lu lebih dekat sama Hada ya. Ya sebetulnya enggak ya. Kedekatannya karena apa? Karena dia juga di media kan. Ya kan? Dan kebetulan banyak sekali konten dia yang melibatkan aku mengenai kedekatan. Dan itu adalah salah satu konten edukasi sih sebetulnya kedekatan dengan orang tua. Tapi kalau mau jujur bahwa aku sayang semuanya lah. Enggak lah, mereka 3 aku selalu mempergunakan kata-kata mereka 3-nya aku harapkan ada. Mereka 3-nya kekayaanku, buah hatiku gitu ya. Nah enggak lah, enggak kepingin lah membeda-bedakan. Tapi memang harus diakui memegang anak satu persatu beda. Nggak bisa kita samaratakan. Oh begitu ya? Iya, tergantung sifat anaknya. Kayak Hada, kenapa dekat sekali dengan aku? Kebetulan dia tokotif banget dan tokotifnya kepada aku. Jadi dari kecil misalnya dia bisa tuh, dia diam tiba-tiba ngomong ke aku. Kan gini ya, dia selalu awali dengan kan gini ya. Dia kalau udah ngomong kayak gitu dia mau cerita sesuatu. Dan cerita bukan hanya cerita apa yang dialami tetapi apa yang dia lihat. Misalnya aku dulu warkop kan mengkritisi seseorang Presiden Soeharto. Kenapa sih dia nggak disukain? Beda kan karena kecil. Bukan nggak disukain gini gitu. Lama-lama dia mengerti. Makanya dia yang sekolah hukum kan. Dia master. Bahkan dia ambil rada aneh, dia ngambilnya hak kekayaan intelektual. S2-nya. Hak kekayaan wah itu susah banget Om. Ya, nah itu gitu perkembangan. Sementara yang 2 ini lebih dekat ke akunya hobi. Makanya yang 2 anak motor nih. Iya, akhirnya kayak gitu. Jadi nggak nyambung kalau ada
kita lagi ngobrol berdua gitu, dia nggak nyambung, sendiri dia kayak gitu. Ntar kalau ini yang dua nggak nyambung. Iya, Kayak iya gitu. benar. Makanya sekarang di rumah semenjak istriku nggak ada, yang memanage keluarga itu dia ada. Oh. Iya, karena yang lebih, aku istilahnya lebih cewek, kayak gitu kan. Ini manajerial ibu-ibu gitu Iya, kan. iya, Kayak iya, gitu. iya. Seperti itu. Jadi itu sih. Nah, kalau untuk yang tadi aku ngomong tuh, aku kan ngomong sebetulnya aku ada kekurangannya. Ini yang mungkin aku kepengen ingetin semua bapak nih, walaupun ini di Hari Ibu, kan Hari Ibu tanpa bapak kan. Iya. Ya kan? Bapak-bapak tuh kadang-kadang kesibukannya terus lupa bahwa pendidikan tanggung jawab bapaknya juga. Tolong di underline ya. Bisa diulang ya, Pak. Tolong lihat ya nih. Gender. Tolong ya nih. Dengerin. Oke lanjut. Iya, jadi gitu. Ketika dulu bukannya nggak merhatiin aku, apalagi aku orang sibuk, aku sadar benar bahwa ketika orang tuaku, aku anak tunggal. Ketika orang tuaku mendidik aku seperti ini, aku juga harus bisa. Karena aku merasa dia berhasil, orang tuaku gitu ya. Yeah. Aku merasa aku harus ikutin supaya berhasil gitu. Jadi bukan nggak merhatiin, aku ngomong tapi ngomongnya ke istri. Ti, aku manggil Anti. Ti, nanti si Iput kalau nggak salah gini deh, ikutin ya. Dia pertama diundang ke kafe misalnya, SMP. Ya gimana semuanya begitu. Ya udah, tapi ikutin. Kamu buka meja aja sendiri. Kayak gitu ya. Dari gini. Pokoknya aku nggak mau anak ini gini. Artinya kan aku ikut. Iya. Tetapi pelaksanaannya ibunya yang ngomong. Kita nggak tahu. Nah, kamu jangan begini ya. Soalnya gini. Ketika istriku nggak ada dan anak-anak dewasa, aku kehilangan komunikasi dengan anak-anak. Aku nggak tahu bagaimana caranya berkomunikasi sama anak-anak. Dari sudut mana mandang kalau kita masuk kemari. Dan itu Om baru realize ketika istriku nggak ada. Itu kemudian hidupku menjadi mungkin hampir sama mama kali ya. Apalagi papa kepala keluarga. Tetapi kan gini, panglima di rumah tuh ibu loh. Iya. Ya kan? Yang berhubungan dengan anak-anak, yang berhubungan dengan pembantu, berhubungan dengan manajerialnya rumah. Ibu loh. Ya kan? Itu yang suka kadang-kadang kita lupa, ada presidennya. Iya. Ya kan? Iya. Ternyata enggak kalau untuk urusan keluarga. Bahwa sedemikian pentingnya fungsi ibu. Kayak aku kepengen bener ngomong nih di Hari Ibu ini. Ibu-ibu, kalian itu penting banget. Jangan sia-siakan itu untuk keluargamu. Karena sebetulnya tempat panutan itu di ibu. Mungkin karena aku hidup lebih besar dengan ibu, lebih banyak dengan ibu. Betapa ibuku kadang-kadang keras, kadang-kadang. Percaya gak? Aku tuh gak pernah minta apa-apa sama ibuku. Hah? Minta permen gak pernah Om? Permen? Ibuku ngeluh ke adik-adik kakak. Gak pernah minta? Karena gini kan di rumahku sepupu banyak banget. Jadi tanggungan ibuku, bapakku. Sementara aku anak benernya. Ya paling kecil lagi anak benernya kan, umur kayak gitu. Merasa bahwa orang tua semua nih, orang tua semua, gue gak boleh manja-manja nih, gak boleh ini itu gitu ya. Makanya istri gue bilang dulu kan, lu tuh tua, sangar, serem, manja gitu. Mungkin karena dulu nggak dapat manjanya orang tua gitu. Tapi gini, aku merasa nggak tahu ya dari kecil ya, bersyukur banget punya ibu yang hebat, cari makan ibuku gitu ya. Bahkan mohon maaf nih kalau dengar orang jual kue tuh, anaknya jual kue, mau berangkat ini jualan kue ke sekolah terus jual. Aku ngalamin itu tapi aku hidup di Menteng. Jadi ketika ibuku chef, tapi bapakku kan pejabat negara kan. Dia setaraf dirjen, dia kalau sekarang kepala BIN, dulu DPKN, Dinas Pengawas Keselamatan Negara. Jadi ibuku nggak enak dulu. Nah ini nih, zaman dulu juga nggak ada seolah-olah
pangkatnya tinggi, kehidupan ini juga. Mereka pakai ewo. Dan ketika bapakku meninggal baru terpikir ibuku, aku besarin catering ini. Sampai akhirnya almost the biggest di Jakarta. Kayak gitu. Tapi ketika bapakku nggak ada. Jadi untuk ngerintis itu aku ngalamin tuh. SD, SMP tuh bantuin ibu ke pasar. Dulu masih pasar becek. Belum punya cook, belum punya koki sendiri. Masih dia sendiri. Ngalamin. Sampai rumah sholat subuh. Baru siap-siap sekolah. Tapi dari jam 4, jam setengah 4 kita udah ke pasar. Apa segala macam. Aku ngalamin itu. Kalau sekarang mah perlente banget, Om. Karena rumah juga rumah negara kan. Lalu kan rumahnya negara. Kayak gitu. Bapakku jenderal nggak punya tanah, mobil nggak punya, nggak punya gitu kan. Kayak gitu. Jadi itu yang aku alamin gitu. Ya. Ini dapat ilmu baru ya buat ibu-ibu muda nih ya, biar jangan kesandung gitu, karena laki-laki juga harus ada perannya juga. Jadi nggak cuma perempuan ya, Om. Tapi Om, buat zaman sekarang nih bisa kasih paham aku gak nih, Om? Apa yang harus aku lakukan untuk menanamkan value yang lebih baik kepada anak-anakku kelak? Untuk anak-anak ya. Untuk anak-anak sebetulnya menurut aku lebih kepada pesan moral ya. Pesan moral. Karena itu yang paling berarti untuk nanti dia kelak. Okay. Di antaranya emosi. Menurut aku sekarang zamannya orang tidak bisa mengontrol emosi. Seorang pejabat negara yang udah hebat, tiba-tiba harus kepleset hanya karena KKN misalnya. Itu kan masalah emosi. Ya kan? Itu yang mungkin dulu nggak terlalu terjadi. Karena apa? Karena merasa bahwa kita semua ada di posisi yang sama di mata Tuhan. Sekarang Anda bisa lihat ada seorang pejabat negara kaya raya, anaknya dengan tenang juga berbuat kejahatan, terus bilang tenang aja, babe gue yang ngatur ntar ini. Menurut aku itu tidak sepele. Menurut aku itu problem bangsa, bukan problem tuh anak. Menurut aku itu adalah problem moral dari bangsa ini. Kita ngelihat orang yang korup masih bisa ketawa-ketawa. Buat aku sedih. Kayak gitu. Misalnya, kenapa? Nah, ini nggak berdiri sendiri deh. Karena kita memang nggak pernah diajar itu. Pernah kamu dengar di TK atau mamah atau papa bilang, nak jangan korupsi. Nggak pernah sih. Bukan salah orang, salah sebuah sistem edukasi. Kembali ke pertanyaan kamu. Beri pendidikan yang benar untuk anak-anak. Karena dari ibu itu awal pendidikan. Madrasah pertama ya, Madrasah pertama. Nah, besok kalau gede kamu jangan gini. Berbuat baiklah. Karena bagaimanapun berbuat baik. Secara agama, secara moral, secara adab. Tetap bagus. Dan menurut aku, pendidikan terbaik sumbernya lah ibu. Jadi buat para ibu-ibu tolonglah sadar diri bahwa ya kita nih pondasi utama gitu semuanya. Kalau misalkan kitanya udah merasa low value ya mau bagaimana membangun negeri ini? Mohon maaf lahir batin gitu kan. Dan mungkin gini, kadang-kadang orang suka meremehkan. Ya apalah gue. Ya Om, itu sebenarnya hal kecil. Apapun selalu berimpact. Apalah artinya gue? Kok bangsa ini? Apa artinya gue untuk bangsa ini? No. Berperan. Setiap kepala di Indonesia ini berperan untuk membangun bangsa ini. Dari mana? Dari pendidikan. Semua kesalahan boleh dibilang ke pendidikan. Percayalah.
pendidikan, yang korup, yang semenang-wenang, yang ini itu semua. Ya kan? Sekarang kita bayangin dulu berjuang dengan bambu runcing. Yeah. Padahal mereka punya senjata. Secara faktual kan nggak gitu juga. Ya kan? Tetapi bahwa itu kiasan. Bahwa perjuangan itu bukan hanya dengan senjata, tapi bisa dimulai dengan hal yang paling sepele. Seperti itu kan sebetulnya. Bukan sekedar soal bambu runcingnya, soal barangnya gitu. Kayak gitu. Tapi itu apa? What you think, what you do itu matters. Banget. Makanya nggak tahu kenapa ya. Aku kok lebih berpikir orang dulu tuh lebih multidimensi kalau berpikir. Multidimensi? Iya. Gimana maksudnya? Iya, bahwa orang dulu tuh menurut aku lebih berpikir banyak hal untuk dampak di kemudian hari. Wah, ini pembahasannya dalam sekali ya. Nih jadi nyerap ilmunya nih. Wah nih. Bisa nih ya, saya aplikasikan ke hidup saya langsung. Oke. Ya, walaupun juga mungkin nggak segampang itu ya main aplikasikan. Iya. Karena kan keadaan, Dem. Iya. Keadaan ya kan. Kita juga kadang-kadang nggak bisa melawan arus kadang-kadang kan. Iya, kita Om. akan sulit melawan arus. Melawan arus sih nggak bisa Om, tapi kita yang buat arus kayaknya harus. Kalau bisa itu aman. Aman ya. Iya. Buat arus, jangan banjir aja. Siap semuanya? Oke, Om. Dalam. Kasih Fahim sekali lagi. Kasih pesan dan kesan untuk Hari Ibu ini, Om. Ya, tentunya saya kepengen kasih selamat dulu untuk ibu-ibu di seluruh Indonesia. Kalian adalah pahlawan sebetulnya. Seperti juga guru ya, tanpa tanda jasa. Kalian pahlawan yang sebenarnya. Karena kalian yang akan membentuk generasi bangsa ini. Jangan lewatkan itu, jangan anggap enteng itu, berjuang teruslah. Karena bagaimanapun juga, kalian adalah tiang negara ini, tiang bangsa ini, tiang keluarga, tiang kehidupan kita semua. Selamat Hari Ibu. Tepuk tangan dulu dong. Dengarnya ini ibu-ibu muda jadi kayak tiba-tiba semangat nih. Alhamdulillah ya Allah, Robi. Ya kalau ini semangat, kalau dibilang gini, alah lu aja udah tua ngomong begitu. Hei, ini awet muda dong. Jangan salah. Jangan salah ya, awet muda ya. Bukan awet tua ya. Bukan awet tua ya, mohon maaf ya. Bukan awet tua nih, bukan awet tua kayak konten kemarin, bukan awet tua. Ini awet muda semakin. Amin. Mantap kali. Oke Om Imindro, terima kasih banyak. Sama-sama Dewi. Sudah mampir di Kasih Fahim, sungguh suatu kehormatan bagi saya Om ada di sini. Aduh. Aduh. Oke guys, jangan lupa untuk di komen, like, and subscribe. See you next time. Bye.